Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Sejahtera dari Prodi Ilmu Politik B, angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi geopolitik dengan judul Perubahan Geopolitik Indonesia dengan Tantangan dan Peluang di Era Kontemporer. Oke, jadi apa itu geopolitik? Istilah geopolitik itu semula oleh pencetusnya Fredrik Ratzel diartikan sebagai ilmu bumi politik atau political geography. Istilah geopolitik dikembangkan dan diperluas lebih lanjut oleh Rudolf Clausen dan Karl Haushofer menjadi geographical politik. Perbedaan kedua artian tersebut terletak pada fokus perhatiannya. Ilmu bumi politik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Nah, geopolitik dapat diartikan sebagai ilmu bumi politik terapan. Ada dua pengertian yang terkandung dalam konsep geopolitik yang keduaan. Yang pertama, itu ada geopolitik sebagai ilmu. Nah, di sini memberikan wawasan objektif akan posisi kita sebagai suatu bangsa yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dengan negara lain dalam pergaulan dunia. Nah, yang kedua, geopolitik sebagai ideologi. Nah, landasan ilmiah bagi tindakan politik suatu negara. Hendak menjadikan wawasan tersebut sebagai cara pandang kolektif untuk melangsungkan, memelihara, dan mempertahankan semangat kebangsaan. Perubahan geopolitik di Indonesia. Geopolitik mengalami perubahan mencakup transformasi dalam faktor politik, ekonomi, sosial, dan keamanan yang mana mempengaruhi posisi dan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, ada beberapa hal perubahan yang terjadi di Indonesia tentang geopolitik ini. Yang pertama, adanya pergeseran kekuatan politik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi dan kekuatan regional. Yang ketiga, fokus pada maritim dan peran laut. 4, diplomasi dan kerjasama regional. Dan yang kelima, peningkatan peran keamanan. Tantangan dan peluang perubahan geopolitik Indonesia di era kontemporer mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi posisi dan peran Indonesia dalam hubungan internasional. Tantangan yang pertama yaitu ada persaingan kekuatan regional. Indonesia dihadapkan pada persaingan antara kekuatan besar di kawasan Asia Pasifik seperti China dan Amerika Serikat yang dimana memiliki kepentingan strategis di Indonesia. China telah meningkatkan kehadirannya di Indonesia melalui investasi ekonomi yang besar, proyek infrastruktur, dan kerjasama bilateral. Sementara itu, Amerika Serikat terus berupaya mempertahankan pengaruhnya di wilayah ini melalui kerjasama militer, diplomasi, dan dukungan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia. Yang kedua, adanya ketegangan maritim. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah maritim yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun ada beberapa faktor yang menyebabkan ketegangan maritim dan menjadi tantangan geopolitik bagi Indonesia. Yang pertama, adanya klaim wilayah dan sumber daya alam. Indonesia yang mengalami klaim yang saling tumpang tindih atas wilayah maritim dan sumber daya alam di Laut Cina Selatan. Beberapa negara, terutama Cina, memiliki klaim yang melampaui batas-batas yang diakui secara internasional, yang menciptakan ketegangan dan perselisihan wilayah. Penegakan hukum laut. Indonesia menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum laut di wilayah perairan yang luas, penangkapan ikan ilegal, pencurian sumber daya alam, dan aktivitas ilegal lainnya di zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Dan perairan Indonesia menjadi sumber ketegangan maritim. Nah, yang terakhir, keamanan maritim. Indonesia juga dihadapkan pada ancaman keamanan maritim termasuk tindakan kejahatan transaksional seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, dan aktivitas kelompok bersenjata di wilayah maritim Indonesia. Yang ketiga yaitu adanya terorisme dan radikalisme. Indonesia telah menghadapi ancaman dari kelompok teroris dan ideologi radikal yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri dan memiliki dampak regional yang luas. Yang pertama yaitu adanya aktivitas kelompok teroris. Indonesia telah menjadi target serangan teroris domestik maupun kelompok terkait jaringan internasional seperti Al-Qaeda atau ISIS. Serangan-serangan tersebut melibatkan pengeboman, serangan bersenjata, dan taktik teror lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan infrastruktur Indonesia.
Yang kedua yaitu penyebaran ideologi radikal. Ideologi radikal yang meresap di kalangan sebagian kecil masyarakat dapat menjadi pemicu terorisme. Penyebab ideologi tersebut dapat terjadi melalui media sosial, internet, ceramah radikal, atau lembaga pendidikan yang tidak terawasi dengan baik. Upaya penyebaran ideologi ini menjadi tantangan penting dalam mengatasi akar terorisme. Oke, tantangan yang keempat yaitu adanya perubahan iklim. Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis dan memiliki banyak pulau dengan garis pantai yang panjang, Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berikut ini beberapa poin terkait tantangan ini. Nah, yang pertama yaitu adanya kenaikan permukaan air laut. Perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu rata-rata bumi yang berdampak pada pencairan es di kutub utara dan kenaikan permukaan air laut. Indonesia dengan ribuan pulau dan garis pantai yang panjang rentan terhadap ancaman banjir, intrusi laut, dan kerusakan ekosistem pesisir akibat kenaikan permukaan air laut. Yang kedua yaitu adanya perubahan pola cuaca. Perubahan iklim menyebabkan perubahan pola cuaca yang ekstrim, seperti peningkatan frekuensi dan intensitas hujan lebat, siklon tropis, dan kekeringan. Hal ini berdampak pada sektor pertanian, kebakaran hutan, kekeringan, dan resiko bencana alam lainnya yang dapat mengganggu keberlanjutan pertanian, kehidupan masyarakat, dan infrastruktur. Nah, yang ketiga yaitu adanya pengelolaan sumber daya alam. Perubahan iklim juga berdampak pada sumber daya alam Indonesia seperti hutan, lahan pertanian, dan sumber daya air. Pemanasan global dan deforestasi dan perubahan penggunaan lahan dapat mempengaruhi keberlanjutan sumber daya alam, ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih. Hal ini dapat memicu ketegangan dalam pengelolaan sumber daya alam antara sektor ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Pada bagian peluang ini, yang pertama yaitu adanya posisi geostrategis Indonesia. Letak geografis Indonesia yang strategis sebagai negara kepulauan di persimpangan Asia Tenggara dan Samudra Pasifik memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjadi pusat konektivitas regional dan global. Yang pertama yaitu adanya koneksi maritim. Indonesia terletak di persimpangan antara Samudra Hindia dan Pasifik, menjadikannya sebagai jalur strategis bagi lalu lintas maritim global. Peluang ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi pusat hubungan maritim, perdagangan, dan logistik di kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat peran sebagai poros maritim dunia. Nah, yang kedua yaitu sumber daya alam. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam seperti minyak gas, batu bara, timah, nikel, dan lainnya. Peluang ini memungkinkan Indonesia untuk menjadi pemasok utama sumber daya alam bagi negara-negara lain, memperkuat ekonomi nasional, dan berperan dalam pasar global. Peluang kedua yaitu adanya potensi ekonomi dan investasi. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadikan sektor industri dan jasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pasar yang menarik bagi investasi. Yang kedua, sumber daya alam yang melimpah menjadikan minat investor asing yang ingin mengakses sumber daya alam yang diperlukan dalam produksi, industri, dan energi. Yang ketiga yaitu demografi yang produktif. Indonesia memiliki populasi yang besar, tenaga kerja yang berlimpah, dan konsumsi domestik yang tinggi. Hal ini menarik bagi investor untuk melihat Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan. Yang keempat, infrastruktur yang berkembang. Hal ini meningkatkan konektivitas dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia serta membuka peluang untuk investasi sektor infrastruktur. Dan yang terakhir yaitu reformasi kebijakan dan iklim investasi. Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan dan reformasi untuk meningkatkan iklim investasi dan memperbaiki kemudahan bisnis di negara ini. Upaya ini mencakup penyederhanaan, perizinan, perbaikan regulasi, dan insentif bagi investor. Hal ini menciptakan peluang yang lebih menarik bagi pelaku bisnis. Peluang yang ketiga yaitu diplomasi dan hubungan internasional. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, peran sebagai pemimpin regional. Jadi sebagai negara terbesar di ASEAN dan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran kepemimpinan dalam kerangka regional. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk mempengaruhi kebijakan regional, mempromosikan integrasi ekonomi, meningkatkan kerjasama keamanan, dan memajukan agenda regional dalam berbagai isu seperti perdamaian, keamanan, dan lingkungan. Yang kedua yaitu diplomasi lingkungan dan perubahan iklim.
Sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap perubahan iklim, Indonesia memiliki peluang untuk memainkan peran penting dalam diplomasi lingkungan dan perubahan iklim. Indonesia juga dapat berperan sebagai pemimpin dalam isu-isu lingkungan seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pelestarian hutan, dan keberlanjutan energi. Kerjasama internasional dalam bidang ini dapat membantu Indonesia memperoleh dukungan teknologi dan sumber daya untuk mengatasi tantangan perubahan iklim. Peluang yang terakhir yaitu keamanan maritim. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, pengamanan jalur maritim strategis. Indonesia memiliki posisi geostrategis yang penting dalam pengamanan jalur maritim strategis seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, dan Samudra Hindia. Kehadiran Indonesia di wilayah ini memungkinkan negara ini untuk memainkan peran aktif dalam menjaga keamanan, stabilitas, dan kebebasan berlayar di jalur maritim internasional yang vital bagi perdagangan global. Yang kedua yaitu peran dalam kerjasama keamanan maritim. Melalui kerjasama bilateral, regional, dan internasional, Indonesia dapat memperkuat kapasitas keamanan maritimnya dan berkontribusi dalam menjaga stabilitas di kawasan. Indonesia juga dapat berpartisipasi dalam operasi pengawasan maritim, patroli bersama, dan latihan keamanan maritim dengan negara-negara mitra. Hal ini membantu memperkuat posisi Indonesia sebagai penjaga keamanan maritim di kawasan. Yang terakhir yaitu pengelolaan sumber daya maritim. Kekayaan sumber daya maritim Indonesia seperti ikan, minyak, gas alam, dan mineral memberikan peluang untuk mengembangkan ekonomi dan keamanan nasional. Indonesia juga dapat mengelola sumber daya ini dengan bijaksana melalui kebijakan yang berkelanjutan, perlindungan terhadap eksploitasi ilegal, dan kerjasama dengan negara-negara mitra dalam pengelolaan sumber daya maritim. Jadi, dalam pemanfaatan peluang ini, Indonesia perlu mengembangkan kemampuan maritim nasional, meningkatkan kerjasama dengan negara-negara mitra dalam bidang keamanan maritim, dan memperkuat tata kelola dan pengelolaan sumber daya maritim. Komitmen terhadap aturan hukum internasional, peningkatan kapasitas maritim, dan kerjasama regional yang erat akan membantu Indonesia memanfaatkan potensi keamanan maritim. Kesimpulan dari materi ini, untuk mengoptimalkan peluang geopolitik, Indonesia perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti memperkuat diplomasi, menjaga keamanan nasional, meningkatkan kerjasama ekonomi, dan mempromosikan stabilitas regional. Selain itu, Indonesia juga harus menghadapi tantangan dengan memperkuat kemampuan dalam menjaga keamanan, melakukan koordinasi antar lembaga, dan memperkuat kerjasama regional dan internasional dalam penanggulangan masalah bersama seperti terorisme, perubahan iklim, dan ketegangan maritim. Dengan memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan geopolitik, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai negara yang berperan aktif dan berpengaruh di tingkat regional dan global. Itulah pemaparan materi dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.